Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan bahas eh, pertemuan ke-9. Nah, ini pertemuan setelah UTS. Nah, kalau sebelum UTS teman-teman banyak sekali belajar tentang atom, pada pertemuan setelah UTS ini teman-teman akan banyak belajar tentang suatu molekul. Kita lihat ya, di pertemuan 9, apa saja sih learning outcome yang diinginkan. Nah, ini yang pertama. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini, yang pertama, teman-teman harus dapat atau ketepatan harus bisa. Jadi harus tepat nih dalam meramalkan bentuk geometri yang dimiliki oleh suatu molekul sesuai dengan teori domain elektron atau yang biasa kita sebut sebagai tolakan pasangan elektron kulit valensi, seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman harus tepat dalam menganalisis sudut ikatan dalam suatu geometri molekul. Dalamnya banyak, nggak apa-apa. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman capai di sini. Yang pertama tentang meramalkan bentuk geometri yang dimiliki berdasarkan teori domain elektron, dan yang kedua menganalisis sudut ikatan dalam suatu geometri molekul. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita bisa meramalkan bentuk geometri, kita perlu tahu dulu tentang teori domain elektron. Nah, ini teman-teman. Mana ya? Terus tahu dulu bagaimana sih teori domain elektron berdasarkan Caspar itu tadi. Nah, yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa ini udah ada belum? Oke, sudah ya. Jadi teori domain elektron, Apa sih teori ini? Jadi teori ini adalah untuk menunjukkan suatu kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Dengan jumlah domain. Jadi berdasarkan jumlah domainnya. Dengan jumlah domain. Nah, kita bisa berdasarkan teori tersebut, jadi setiap PEI atau pasang elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2, dan 3, ini merupakan satu domain. Jadi PEI mau itu rangkapnya tunggal, double bond, atau triple bond, ini disebut sebagai satu domain. Nah, yang selanjutnya adalah setiap PEB, jadi tadi pasang ikatan, tapi sekarang setiap pasang elektron bebas, ini juga disebut sebagai satu domain. Kan? Jadi mudahnya seperti itu secara teoretik tentang teori domain elektron. Sehingga kita bisa tentukan, yaitu kalau kita punya senyawa NH3 gitu ya. Kita punya senyawa ganti warna. Kita punya senyawa NH3. Kira-kira bagaimana? Oh, NH3 itu kita coba buat struktur Lewisnya. Nah, ini kan sudah dipelajari ya saat sebelum UTS. Struktur Lewis dari NH3 kurang lebih seperti ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa NH3 sendiri memiliki 1, 2, 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas.
yang mana kita bisa memastikan bahwa ini memiliki 4 domain. Seperti itu. Oh, bagaimana jika senyawa lain? Contoh senyawa lainnya itu apa? Misal karbon dioksida. Kita gambarkan lagi struktur Lewis-nya. Karbon dioksida. Gitu ya. Nah, karbon dioksida ini punya berapa nih? Kita lihat ada satu pasang elektron ikatan rangkap 2, dan ini juga satu lagi, berarti ada 2 pasang elektron rangkap 2. Nah, atom pusatnya punya nggak PeB? Oh, tidak punya. Ini punya Pak PeB, tapi bukan di atom pusat. Sehingga ini bisa kita sebut sebagai 2 domain. Jadi, setiap PeB yang dihitung sebagai domain itu terdapat pada atom pusatnya. Seperti itu. Nah, kita kasih contoh lagi yang lain. Apa ya? Misal IF3. Nah, ini lebih aneh lagi nih. IF3. Kalau IF3 kita gambarkan struktur Lewis-nya, I itu punya 7 elektron valensi. F itu juga sama-sama 7. Berarti gimana nih? Nah, kita lihat bahwa dia punya seperti ini. Silahkan dicek. Di F, ini F, ini F. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa IF3 punya 1, 2, 3 pasang elektron ikatan dan 1, 2 pasang elektron bebas. PeI-nya tadi sama dengan 3, PeB-nya sama dengan 2, maka totalnya 5. Jadi ini terdapat 5 domain. Seperti itu. Nah, silakan kalian bisa coba atau tentukan kira-kira kalau XeF4 ini berapa sih domainnya? Kalau PCl5 berapa sih domainnya? Jadi silahkan ditentukan dan dilanjutkan coba untuk latihannya. Jadi gampang ya, nggak perlu susah-susah untuk mencoba atau menggambarkan tentang teori domain elektron. Oke, sampai sini cukup untuk yang pertama. Nah, prinsip pada teori domain elektron kita bisa lihat di sini bahwa kita buka pakai warna yang lain. Hijau lah, hijau. Prinsip pada domain elektron, maka setiap ada PeB dengan PeB ini punya kekuatan tolakan elektron yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PeB bertolakan dengan PeI atau PeI dengan PeI. Seperti itu. Jadi kekuatan elektron atau tolakan elektron yang paling besar itu antara PeB dengan PeB. Makanya untuk yang IF3 nih, ini kan ada elektron. Wah, ini pasti nekuk sekali. Atau sama seperti kita melihat ada H2O. Nah, ini kan dia punya PeB2 di sini. Makanya H2O itu bentuknya tidak linear, tapi bentuknya V. Karena apa? Karena ada tolakan PeB dengan PeB dari oksigen. Nah, ini berapa domain kira-kira? Ya, ada PeB-nya 2, PeI-nya juga 2, maka ada 4 domain. Gampang kan? Gampang lah ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu gampangnya. Ya. Nah, selain ini tolakan ya. Nah, di teori domain elektron kita juga bisa melihat bahwa ikatan rangkap 3 ini jauh lebih kuat dibandingkan ikatan rangkap 2
dan juga ikatan rangkap satu. Loh, kok bisa, Pak? Ya iyalah, gampangnya gini logiknya. Jika kita memegang sesuatu dengan 3 tangan, otomatis jauh lebih kuat jika kita memegangnya jika dibandingkan dengan memegang hanya 2 tangan ataupun 1 tangan. Jadi seperti itu. Gampang kan? Mudah ya? Jadi seperti itu untuk teori domain elektron dan untuk menentukan kira-kira berapa sih jumlah domain dalam senyawa. Oke, cukup sampai situ. Nah, kita clear dulu sebelum kita lanjut. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan tipe molekul atau geometri molekul. Jadi dari tipe molekul nanti kita akan prediksi geometri molekulnya apa. Kalau tadi kan sudah nih, oh domainnya kayak gini, 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 dan lain sebagainya. Nah, berawal dari domain tersebut, kita bisa menentukan tipe molekulnya. Jadi jumlah domain ini akan menentukan tipe molekul dan juga akan menentukan geometri molekulnya. Seperti itu. Oke, gampangnya gini. Ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam menentukan tipe molekul yang akan digunakan. Jadi pertama, atom pusat itu dilambangkan sebagai A. Jadi atom pusat ini dilambangkan dengan huruf A. Dan yang kedua, domain elektron ikatan dilambangkan sebagai X. Jadi untuk domain pasang elektron ikatan ini dilambangkan dengan X. Sedangkan untuk domain pasang elektron bebas, PEB ya, ini kita lambangkan dengan huruf E. Jadi 3 hal itu. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan nih. Tadi kita kasih contoh NH3. NH3 ini tadi punya, kita gambarkan lah ya, biar lebih jelas. Seperti ini, dia punya PEB-nya 1. PEB, ini 1. PEI-nya, ini 3. Atom pusatnya kan N nih. Nah, berarti dari situ udah kita bisa tentukan tipe molekulnya apa. Oh, tipe molekulnya dia X, ya kan? A, atom pusatnya, ada nih N, X-nya pasang elektron ikatan. PIX itu 3, oh berarti AX3, E-nya berapa? E-nya 1. Jadi NH3 tadi, ini merupakan tipe molekul dengan AX3E. Nah, kalau AX3E, itu kira-kira bentuknya apa sih? Ayo, apa bentuknya? Belum diajarin, Pak? Oke, nanti kita akan diskusikan. Nah, ini dulu ya. Nah, selanjutnya kita tadi contohkan apa ya? Oh, CO2. Oke, CO2. CO2. Gini ya. CO2. Punya PEI tidak? Punya. 2. Punya PEB? Tidak. 0. Nah, maka tipenya atau tipe molekulnya dia adalah AX2. Seperti itu. Satu lagi tadi IF3 atau bentuk atau rumus struktur Lewisnya tadi seperti ini ya. Dia punya PEI 3, punya PEB 2. Maka tipe molekulnya AX3E2. Seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi silahkan coba juga tadi contohnya apa? XeF4 sama PCl5. Nah, jadi ini silahkan dicoba masing-masing kira-kira
tipe molekulnya mana. Nah, tahapan selanjutnya untuk menentukan atau meramalkan geometri molekul, jadi tadi kita udah lihat domain elektronnya, setelah itu kita tentukan tipe molekulnya, baru yang terakhir kita tentukan geometri molekulnya. Nah, untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul, kita bisa langsung gunakan dari ininya, tipe molekulnya. Tipe molekul dengan apa namanya, AX3E itu adalah apa? AX3E ini masuk ke dalam, bentar. Oke, setelah itu ini kita clear dulu, Pak. Kenapa ya? Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bentuk molekul ya. Jadi teori Vesper ini bagaimana sih? Oke. Jadi teori Vesper, ada. Jadi kita akan belajar tentang teori Vesper, atau yang kita sebut tadi di awal adalah teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Juga ya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Valence shell electron pair repulsion, atau disebut sebagai tolakan pasangan elektron kulit valensi. Ya, nah di sini kita akan melihat bahwa yang digunakan adalah elektron valensi. Yang mana ini nanti akan berhubungan dengan apa? Dengan suatu orbital pada elektron valensinya. Elektron valensi itu apa? Yaitu elektron di kulit terluar. Gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan elektron pair repulsion atau apa sih? Kan VS ya. Tadi elektron elektron sih, valence shell maksudnya ya. Nah, sedangkan elektron pair repulsion-nya itu apa? Yaitu tolakan pasang elektron. Jadi pasang elektron ini akan apa? Pada satu titik dia ada titik optimum yang mana dia tidak ada tolakan. Jadi gini, teorinya adalah jika ada dua atom yang mana ini luarnya elektron semua kan, tengahnya inti. Ini juga sama, elektron semua tengahnya inti. Nah, saat jarak segini, ini nggak ada interaksi. Nah, makin deket nih jaraknya. Makin deket gitu kan. Sampai deketan banget gitu. Nah, saat deketan banget gini, ini ada interaksi. Interaksinya apa? Interaksi yang pertama adalah interaksi tolak-menolak antara elektron menolak antara elektron dari masing-masing atom, dan juga tarik-menarik dari elektron dan inti dari atom lawannya. Jadi inti atom yang sebelah kanan menarik elektron yang sebelah kiri, dan inti atom sebelah kiri menarik elektron yang sebelah kanan. Sehingga kalau digambarkan secara grafik, dia akan seperti ini. Siung gitu ya. Ini energi. Seperti itu. Jadi lama-kelamaan energi ini akan turun, ada terdapat pada titik optimum. Ini 0. Titik optimum ini atau titik terendah yang mana dia apa?
Ya, tolakannya kecil, tarik-menariknya juga cukup lah. Nah, ini disebut sebagai apa tadi? Teori Vespers itu tadi. Yang mana di sini adalah titik optimum saat terjadinya interaksi orbital elektron valensi tadi. Nah, di titik tersebut pula terbentuknya suatu ikatan. Bukan ikatan cinta ya, tapi ikatan antar atom. Seperti itu. Nah, ikatan inilah yang nantinya kita bisa tahu, oh, panjang ikatannya sekian pikometer, sekian apa 100 pikometer dan seterusnya gitu. Jadi panjang ikatannya ini antara inti di sini dengan inti di sini. Ini panjang ikatannya. Nah, itu pada titik optimum ini. Karena saat didekatkan lagi, itu udah jelas. Karena elektron makin dekat, ini tolakannya pun makin tinggi, makanya energinya naik lagi. Gitu. Tapi ada satu titik atau satu jarak optimum, yang mana, ya itu tadi, terbentuknya suatu ikatan lah. Jadi, dengan teori tersebut, kita bisa menentukan bentuk geometri 3 dimensi suatu molekul. Jadi, dengan ini kita bisa menentukan 3 dimensinya suatu molekul. Dan juga kita bisa memprediksi kira-kira sudut ikatannya berapa sih? Nah, ini kan antara 2 atom ya. Kalau misalnya nanti ada misal kayak tadi NH3 gitu kan. NH3 ini udah 4 atom, berarti ada elektronnya N dengan H di sebelah sini, ada elektronnya N yang sebelah sini dengan H yang sebelah sini, dan seterusnya. Itu kita bisa tentukan kira-kira bentuknya seperti apa dan seterusnya. Nah, bentukan ini kita bisa lihat bahwa yang pertama, dia ikatan itu kan minimal 2 atom ya. Gitu. Kalau misal NaCl, 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 ya udah, ini mah udah pasti. Kan hanya satu dengan satunya, ya pasti kan lurus. Jadi hanya Na dan Cl. Ini kan Na itu kecil, Cl itu gede. Jadi ya udah, ini nggak bisa kita, bukan nggak bisa ya. Ya udah pasti lurus gitu bentuk molekulnya. Nah, gimana kalau yang tadi 3 atom, 4 atom, bahkan lebih gitu. Nah, kita bisa prediksi. Kita ambil contoh yang 3 atom ya. Pertama ini BeCl2. BeCl2 ini dia kan secara struktur Lewisnya seperti ini ya. BeCl2. Nah, dari sini kita bisa prediksi bahwa domain elektronnya ini berapa? 2. Oke. Tipe molekulnya ini berapa? Tipe molekul kok berapa? Tipe molekulnya dia ada pasang elektron ikatannya 1, 2, pasang elektron bebasnya tidak ada, sehingga dia disebut sebagai AX2 ya. Nah, sudutnya ya jelas karena ini linear, maka ini sudutnya adalah 180 derajat. Ya, sudut itu 180. Dan bentuk molekulnya dengan kondisi yang 180 derajat ini, ya ini udah jelas bentuk molekulnya atau geometri molekulnya itu ada linear. Ini untuk yang 3 atom. Nah, 4 atom gimana? Kita bisa ambil contoh BF3 ya. Kalau ini NH3 nanti akan kita diskusikan setelah atom pusatnya yang tidak memiliki pasang elektron bebas terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk yang BF3 ini kita bisa gambarkan dia seperti ini. Domainnya ini 3, 1, 2, 3 ya, nggak punya PEB. Jadi kita bahas saat ini adalah yang tidak memiliki PEB terlebih dahulu. Tipe molekulnya apa? Tipe molekulnya AX3. Sudutnya, nah sekarang sudutnya gimana? Ini kan ada 360 ya, bagi aja 3. Jadi berapa tuh? 360 bagi 3, ya 120 derajat. Kita sudah paham ya, 120 derajat.
Nah, yang terakhir geometri molekulnya atau bentuk molekulnya ini adalah segitiga sama sisi. Gitu. Nah, ini baru apa nih? Tuh 4 molekul. Ada nggak yang 5 molekul? Ada. Misal CH4. Nah, beda lagi kan? CH4. Kalau biasa kita gambarkannya gini ya, CH4. Tapi secara kondisi real, dia bentukannya adalah seperti tripod. Tripod apa namanya? Stand mic. Nah, gampangnya gitu. Ini C, ini H, ini H, ini H. Gitu. Jadi bentuknya dia tetrahedral. Geometri molekulnya atau ininya dia tetrahedral. Kita lihat domainnya dia berapa? Domainnya 4 ya. 1, 2, 3, 4 jelas. Tipe molekulnya AX4. Sudutnya, nah ini sudutnya nih. Sudutnya itu kira-kira berapa? Jadi antara ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Berapa? Ya kira-kira 109,5 derajat Celcius. Kok Celcius? 109,5 derajat. Nah, bentuk molekulnya tadi sudah kita sampaikan bahwa geometri molekulnya dia adalah tetrahedral. Gitu ya. Tetrahedral. Oke. Ini untuk yang 5 elektron. 5 atom. Ada nggak yang lebih dari 5 atom? Ada. Karena dia bisa mencapai 7 atom kurang lebih. Kita cek ya, kita delete terlebih dahulu, oke. Nah, selanjutnya kita cek yang 6 atom atau kita ambil contoh PCl5. PCl5 ini bisa kita gambarkan ya kayak inilah apa ya? Jadi dia bentukannya sebenarnya gini. Ini segitiga. Nah, ini atas bawah gitu. Bentukannya seperti itu. Nah, kita lihat domainnya. Domainnya dia itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tipe molekulnya apa? AX5, itu udah jelas. Nah, kalau tipe molekulnya AX5, nah kira-kira sudutnya gimana nih? Ayo, sudutnya gimana? Sudutnya beda-beda, Pak. Karena sudut antara segitiga di tengah ini dengan yang atas itu beda. Antara yang atas dengan yang di sini, ini 90 derajat. Sedangkan masing-masing segitiga antara CL yang satu di sini dengan yang di sini, dengan yang di sini, ini 120 derajat. Jadi boleh kalian tulis sudutnya, idealnya ya ini 120 dan 90 derajat. Sehingga geometri molekulnya, kalau gambarnya seperti itu, kita bisa menentukan bahwa dia adalah segitiga bipiramidal. Loh, kok segitiga bipiramidal, Pak? Ya, jadi dia bentuknya, kan ini segitiga, terus piramidanya kan nggak hanya satu di atas, tapi juga di bawah. Jadi bipiramidal. Seperti itu. Oke, next yang ke-7. Atau dia ada 7 atom, yaitu SF6. Ini lebih seru lagi nih. Nah, gini bentukan. Jadi ada segi 4, jangan begitu. Kita pakai ini. Nah, jadi ada segi 4 di tengahnya, seperti ini. Terus ada di atas. Ini kan kalau kayak gini udah kegambar ya. Tuh, bukannya apa tuh. Nah, gitu. Jadi kayak double piramid. Oke, kita lihat domainnya berapa dia? Domainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tipe molekulnya kalau 6, AX5. Sudutnya, nah untuk sudutnya, ini dia
Berapa kira-kira? Kalau sudutnya seperti itu semua? Oke, 90 ya. Jadi sudutnya 90 semua. Jadi dari sini ke sini 90, ini ke sini 90, ini 90, ini ke bawah juga 90. Sedangkan geometri molekulnya, ini sudah jelas bahwa dia adalah oktahedral. Seperti itu. Oke, kebayang ya untuk bentuk ataupun geometri molekul dari suatu senyawa yang tidak punya PEB. Nah, bagaimana Pak kalau yang punya PEB? Kalau gitu, itu kan beda lagi. Ya jelas, beda lagi. Nah, kita akan diskusikan di sini. Bagi yang punya PEB ini bagaimana? Nah, lihat bahwa yang punya PEB ini pertama, aduh, ini kita clear terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan bahas pertemuan ke-9. Nah, ini pertemuan setelah UTS. Nah, kalau sebelum UTS teman-teman banyak sekali belajar tentang atom, pada pertemuan setelah UTS ini teman-teman akan banyak belajar tentang suatu molekul. Kita lihat ya, di pertemuan 9, apa saja sih learning outcome yang diinginkan. Nah, ini yang pertama. Jadi capaian pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini, yang pertama, teman-teman harus dapat atau ketepatan harus bisa. Jadi harus tepat nih dalam meramalkan bentuk geometri yang dimiliki oleh suatu molekul sesuai dengan teori domain elektron atau yang biasa kita sebut sebagai tolakan pasangan elektron kulit valensi seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman harus tepat dalam menganalisis sudut ikatan dalam suatu geometri molekul. Dalamnya banyak, nggak apa-apa. Jadi ada dua hal yang perlu teman-teman capai di sini. Yang pertama tentang meramalkan bentuk geometri yang dimiliki berdasarkan teori domain elektron, dan yang kedua menganalisis sudut ikatan dalam suatu geometri molekul. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita bisa meramalkan bentuk geometri, kita perlu tahu dulu tentang teori domain elektron. Nah, ini teman-teman. Mana ya? Apakah bisa dicoret-coret ya? Oke. Oh, sebentar. Saya coba mencari cara untuk coret-coret. Oke, kalau begitu kita mulai aja. Pertama nih, jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih teori domain elektron berdasarkan Caspar itu tadi. Nah, yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa ini udah ada belum? Oke, sudah ada ya. Jadi teori domain elektron, domain
elektron. Apa sih teori ini? Jadi teori ini adalah untuk menunjukkan suatu kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Keberadaan elektron. Dengan jumlah domain. Jadi berdasarkan jumlah domainnya. Dengan jumlah domain. Nah, kita bisa berdasarkan teori tersebut, jadi setiap PEI atau pasang elektron ikatan, baik itu tunggal, rangkap 2, dan 3, ini merupakan satu domain. Satu domain. Jadi PEI mau itu rangkapnya tunggal, double bond, atau triple bond, ini disebut sebagai satu domain. Nah, yang selanjutnya adalah setiap PEB, jadi tadi pasang ikatan, tapi sekarang setiap pasang elektron bebas, ini juga disebut sebagai satu domain. Kan? Jadi mudahnya seperti itu secara teoretik tentang teori domain elektron. Sehingga kita bisa tentukan, yaitu kalau kita punya senyawa NH3 gitu ya. Kita punya senyawa ganti warna. Kita punya senyawa NH3. Kira-kira bagaimana? Oh, NH3 itu kita coba buat struktur Lewis-nya. Ini kan sudah dipelajari ya saat sebelum UTS. Struktur Lewis dari NH3 kurang lebih seperti ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa NH3 sendiri memiliki 1, 2, 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Yang mana kita bisa memastikan bahwa ini memiliki 4 domain. Seperti itu. Oh, bagaimana jika senyawa lain? Contoh senyawa lainnya itu apa? Misal karbon dioksida. Kita gambarkan lagi struktur Lewis-nya. Karbon dioksida. Gitu ya. Nah, karbon dioksida ini punya berapa nih? Kita lihat ada 1 pasang elektron ikatan rangkap 2, dan ini juga 1 lagi, berarti ada 2 pasang elektron rangkap 2. Nah, atom pusatnya punya nggak PEB? Oh, tidak punya. Ini punya Pak PEB, tapi bukan di atom pusat. Sehingga ini bisa kita sebut sebagai 2 domain. Jadi, setiap PEB yang dihitung sebagai domain itu terdapat pada atom pusatnya. Seperti itu. Nah, kita kasih contoh lagi yang lain. Apa ya? Misal IF3. Nah, ini lebih aneh lagi nih. IF3. Kalau IF3 kita gambarkan struktur Lewis-nya, I itu punya 7 elektron valensi. F itu juga sama-sama 7. Berarti gimana nih? Nah, kita lihat bahwa dia punya seperti ini. Silahkan dicek. Di F, ini F, ini F. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa IF3 punya 1, 2, 3 pasang elektron ikatan dan 1, 2 pasang elektron bebas. PEI-nya tadi sama dengan 3, PEB-nya sama dengan 2, maka totalnya 5. Jadi ini terdapat 5 domain. Seperti itu. Nah, silahkan kalian bisa coba atau tentukan. Kira-kira kalau
XEF4. Ini berapa sih domainnya? Kalau PCL5 berapa sih domainnya? Jadi silahkan ditentukan dan dilanjutkan coba untuk latihannya. Jadi gampang ya, nggak perlu susah-susah untuk mencoba atau menggambarkan tentang teori domain elektron. Oke, sampai sini cukup untuk yang pertama. Nah, prinsip pada teori domain elektron kita bisa lihat di sini bahwa kita buka pakai warna yang lain. Hijau lah, hijau. Prinsip pada domain elektron, maka setiap ada PeB dengan PeB ini punya kekuatan tolakan elektron yang jauh lebih besar dibandingkan dengan PeB bertolakan dengan PeI atau PeI dengan PeI. Seperti itu. Jadi kekuatan elektron atau tolakan elektron yang paling besar itu antara PeB dengan PeB. Makanya untuk yang IF3 nih, ini kan ada elektron. Wah, ini pasti nekuk sekali. Atau sama seperti kita melihat ada H2O. Nah, ini kan dia punya PeB 2 di sini. Makanya H2O itu bentuknya tidak linear, tapi bentuknya V. Karena apa? Karena ada tolakan PeB dengan PeB dari oksigen. Nah, ini berapa domain kira-kira? Ya, ada PeB-nya 2, PeI-nya juga 2, maka ada 4 domain. Gampang kan? Gampang lah ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu gampangnya. Ya. Nah, selain itu, selain ini tolakan ya. Nah, di teori domain elektron kita juga bisa melihat bahwa ikatan rangkap 3 ini jauh lebih kuat dibandingkan ikatan rangkap 2 dan juga ikatan rangkap 1. Loh, kok bisa, Pak? Ya iyalah, gampangnya gini logiknya. Jika kita memegang sesuatu dengan 3 tangan, otomatis jauh lebih kuat jika kita memegangnya jika dibandingkan dengan memegang hanya 2 tangan ataupun 1 tangan. Jadi seperti itu. Gampang kan? Mudah ya. Jadi seperti itu untuk teori domain elektron dan untuk menentukan kira-kira berapa sih jumlah domain dalam senyawa. Oke, cukup sampai situ. Nah, kita clear dulu sebelum kita lanjut. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan tipe molekul atau geometri molekul. Jadi dari tipe molekul nanti kita akan prediksi geometri molekulnya apa. Kalau tadi kan sudah nih, oh domainnya kayak gini, gini, dan lain sebagainya. Nah, berawal dari domain tersebut, kita bisa menentukan tipe molekulnya. Jadi jumlah domain ini akan menentukan tipe molekul dan juga akan menentukan geometri molekulnya. Seperti itu. Oke, gampangnya gini. Ini yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam menentukan tipe molekul yang akan digunakan. Jadi pertama, atom pusat itu dilambangkan sebagai A. Jadi atom pusat ini dilambangkan dengan huruf A. Dan yang kedua, domain elektron ikatan dilambangkan sebagai X. Jadi untuk domain pasang elektron ikatan ini dilambangkan dengan X. Sedangkan untuk domain pasang elektron bebas, PeB ya, ini kita lambangkan dengan huruf X. Jadi 3 hal itu. Nah, dari situ kita sudah bisa menentukan nih. Tadi kita kasih contoh NH3.
NH3 ini tadi punya, kita gambarkan lah ya, biar lebih jelas. Seperti ini, dia punya PeB-nya 1. PeB ini 1. PeI-nya ini 3. Atom pusatnya kan N nih. Nah, berarti dari situ udah kita bisa tentukan tipe molekulnya apa. Oh, tipe molekulnya dia X, ya kan? A, atom pusatnya, ada nih N, X-nya pasang elektron ikatan. PIX itu 3, oh berarti AX3, E-nya berapa? E-nya 1. Jadi NH3 tadi, ini merupakan tipe molekul dengan AX3E. Nah, kalau AX3E, itu kira-kira bentuknya apa sih? Ayo, apa bentuknya? Belum diajarin, Pak? Oke, nanti kita akan diskusikan. Nah, ini dulu ya. Nah, selanjutnya kita tadi contohkan apa ya? Oh, CO2. Oke, CO2. CO2. Gini ya. CO2 punya PeI tidak? Punya. 2. Punya PeB? Tidak, 0. Nah, maka tipenya atau tipe molekulnya dia adalah AX2. Seperti itu. Satu lagi tadi IF3 atau bentuk atau rumus apa namanya? Struktur Lewisnya tadi seperti ini ya. Dia punya PeI 3, punya PeB 2. Maka tipe molekulnya AX3E2. Seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi silahkan coba juga tadi contohnya apa? XeF4 sama PCl5. Nah, jadi ini silahkan dicoba masing-masing kira-kira tipe molekulnya mana. Nah, tahapan selanjutnya untuk menentukan atau meramalkan geometri molekul, jadi tadi kita udah lihat domain elektronnya, setelah itu kita tentukan tipe molekulnya, baru yang terakhir kita tentukan geometri molekulnya. Nah, untuk menentukan geometri molekul atau bentuk molekul, kita bisa langsung gunakan dari ininya, tipe molekulnya. Tipe molekul dengan apa namanya? AX3E itu adalah apa? AX3E ini masuk ke dalam, bentar. Oke, setelah itu ini kita clear dulu Pak. Kenapa ya? Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang bentuk molekul ya. Jadi teori Vesper ini bagaimana sih? Oke. Jadi teori Vesper, ada. Jadi kita akan belajar tentang teori Vesper atau yang kita sebut tadi di awal adalah teori tolakan pasangan elektron kulit valensi. Juga ya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Valence cell elektron pair repulsion atau disebut sebagai tolakan pasangan elektron kulit valensi. Ya, nah di sini kita akan melihat bahwa yang digunakan adalah elektron valensi.
Yang mana ini nanti akan berhubungan dengan apa? Dengan suatu orbital pada elektron valensinya. Elektron valensi itu apa? Yaitu elektron di kulit terluar. Gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan elektron pair repulsion atau apa sih? Kan VS ya. Tadi elektron kok elektron sih? Valence shell maksudnya ya. Nah, sedangkan elektron pair repulsion-nya itu apa? Yaitu tolakan pasang elektron. Jadi pasang elektron ini akan apa? Pada satu titik dia ada titik optimum yang mana dia tidak ada tolakan. Jadi gini, teorinya adalah jika ada dua atom yang mana ini luarnya elektron semua kan, tengahnya inti. Ini juga sama, elektron semua tengahnya inti. Nah, saat jarak segini, ini nggak ada interaksi. Nah, makin deket nih jaraknya. Makin deket gitu kan. Sampai deketan banget gitu. Nah, saat deketan banget gini, ini ada interaksi. Interaksinya apa? Interaksi yang pertama adalah interaksi tolak-menolak antara elektron menolak antara elektron dari masing-masing atom, dan juga tarik-menarik dari elektron dan inti dari atom lawannya. Jadi inti atom yang sebelah kanan menarik elektron yang sebelah kiri, dan inti atom sebelah kiri menarik elektron yang sebelah kanan. Sehingga kalau digambarkan secara grafik, dia akan seperti ini. Siung gitu ya. Ini energi. Seperti itu. Jadi lama-kelamaan energi ini akan turun, ada terdapat pada titik optimum. Ini 0. Titik optimum ini atau titik terendah yang mana dia apa? Ya, tolakannya kecil, tarik menariknya juga cukup lah. Nah, ini disebut sebagai apa tadi? Teori Vespers itu tadi. Yang mana di sini adalah titik optimum saat terjadinya interaksi orbital elektron valensi tadi. Nah, di titik tersebut pula terbentuknya suatu ikatan. Bukan ikatan cinta ya, tapi ikatan antar atom. Seperti itu. Nah, ikatan inilah yang nantinya kita bisa tahu, oh, panjang ikatannya sekian pikometer, sekian 100 pikometer dan seterusnya gitu. Jadi panjang ikatannya ini antara inti di sini dengan inti di sini. Ini panjang ikatannya. Nah, itu pada titik optimum ini. Karena saat didekatkan lagi, itu udah jelas. Karena elektron makin dekat, ini tolakannya pun makin tinggi, makanya energinya naik lagi. Gitu. Tapi ada satu titik atau satu jarak optimum, yang mana, ya itu tadi, terbentuknya suatu ikatan lah. Jadi, dengan teori tersebut, kita bisa menentukan bentuk geometri 3 dimensi suatu molekul. Jadi, dengan ini kita bisa menentukan 3 dimensinya suatu molekul. Dan juga kita bisa memprediksi kira-kira sudut ikatannya berapa sih. Nah, ini kan antara dua atom ya. Kalau misalnya nanti ada misal kayak tadi NH3 gitu kan. NH3 ini udah 4 atom, berarti ada elektronnya N dengan H di sebelah sini, ada elektronnya N yang sebelah sini dengan H yang sebelah sini, dan seterusnya. Itu kita bisa tentukan kira-kira bentuknya seperti apa dan seterusnya. Nah, bentukan ini kita bisa lihat bahwa yang pertama, dia ikatan itu kan minimal 2 atom ya. Gitu. Kalau misal NaCl, 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 ya udah, ini mah udah pasti. Kan hanya satu dengan satunya, ya pasti kan lurus.
Jadi hanya Na dan Cl. Ini kan Na itu kecil, Cl itu gede. Jadi ya udah ini nggak bisa kita, bukan nggak bisa ya. Ya udah pasti lurus gitu bentuk molekulnya. Nah, gimana kalau yang tadi 3 atom, 4 atom bahkan lebih gitu. Nah, kita bisa prediksi. Kita ambil contoh yang 3 atom ya. Pertama ini BeCl2. BeCl2 ini dia kan secara struktur Lewisnya seperti ini ya. BeCl2. Nah, dari sini kita bisa prediksi bahwa domain elektronnya ini berapa? 2. Oke. Tipe molekulnya ini berapa? Tipe molekul kok berapa? Tipe molekulnya dia ada pasang elektron ikatannya 1, 2, pasang elektron bebasnya tidak ada, sehingga dia disebut sebagai AX2 ya. Nah, sudutnya ya jelas karena ini linear, maka ini sudutnya adalah 180 derajat. Ya, sudut itu 180. Dan bentuk molekulnya dengan kondisi yang 180 derajat ini, ya ini udah jelas bentuk molekulnya atau geometri molekulnya itu adalah linear. Ini untuk yang 3 atom. Nah, 4 atom gimana? Kita bisa ambil contoh BF3 ya. Kalau ini NH3 nanti akan kita diskusikan setelah atom pusatnya yang tidak memiliki pasang elektron bebas terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk yang BF3 ini kita bisa gambarkan dia seperti ini. Domainnya ini 3, 1, 2, 3 ya, nggak punya PEB. Jadi kita bahas saat ini adalah yang tidak memiliki PEB terlebih dahulu. Tipe molekulnya apa? Tipe molekulnya AX3. Sudutnya, nah sekarang sudutnya gimana? Ini kan ada 360 ya, bagi aja 3. Jadi berapa tuh? 360 bagi 3, ya 120 derajat. Kita sudah paham ya 120 derajat. Nah, yang terakhir geometri molekulnya atau bentuk molekulnya ini adalah segitiga sama sisi. Gitu. Nah, ini baru apa nih? Tuh 4 molekul. Ada nggak yang 5 molekul? Ada. Misal CH4. Nah, beda lagi kan? CH4. Kalau biasa kita gambarkannya gini ya, CH4. Tapi secara kondisi real, dia bentukannya adalah seperti tripod. Tripod apa namanya? Stanwick. Nah, gampangnya gitu. Ini C, ini H, ini H, ini H. Gitu. Jadi bentuknya dia tetrahedral. Geometri molekulnya atau ininya dia tetrahedral. Kita lihat domainnya dia berapa? Domainnya 4 ya. 1, 2, 3, 4 jelas. Tipe molekulnya AX4. Sudutnya, nah ini sudutnya nih. Sudutnya itu kira-kira berapa? Jadi antara ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Berapa? Ya kira-kira 109,5 derajat Celcius. Kok Celcius? 109,5 derajat. Nah, bentuk molekulnya tadi sudah kita sampaikan bahwa geometri molekulnya dia adalah tetrahedral. Gitu ya. Tetrahedral. Oke. Ini untuk yang 5 elektron. 5 atom. Ada nggak yang lebih dari 5 atom? Ada. Karena dia bisa mencapai 7 atom kurang lebih. Kita cek ya, kita delete terlebih dahulu, oke. Nah, selanjutnya kita cek yang 6 atom atau kita ambil contoh PCl5. PCl5 ini bisa kita gambarkan ya kayak inilah. Apa ya? Jadi dia bentukannya sebenarnya gini. Ini segitiga. Nah, ini atas bawah gitu. Bentukannya seperti itu. Nah, kita lihat domainnya.
domainnya dia itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga tipe molekulnya apa? AX5, itu udah jelas. Nah, kalau tipe molekulnya AX5, nah kira-kira sudutnya gimana nih? Ayo, sudutnya gimana? Sudutnya beda-beda, Pak. Karena sudut antara segitiga di tengah ini dengan yang atas itu beda. Antara yang atas dengan yang di sini, ini 90 derajat. Sedangkan masing-masing segitiga antara CL yang satu di sini dengan yang di sini, dengan yang di sini, ini 120 derajat. Jadi boleh kalian tulis sudutnya, idealnya ya ini. Nah, ini 120 dan 90 derajat. Sehingga geometri molekulnya, kalau gambarnya seperti itu, kita bisa menentukan bahwa dia adalah segitiga bipiramidal. Loh, kok segitiga bipiramidal, Pak? Ya, jadi dia bentuknya, kan ini segitiga, terus piramidanya kan nggak hanya satu di atas, tapi juga di bawah. Jadi bipiramidal. Seperti itu. Oke, next yang ke-7. Atau dia ada 7 atom, yaitu SF6. Ini lebih seru lagi nih. Nah, gini bentukan. Jadi ada segi 4, jangan begitu. Kita pakai ini. Nah, jadi ada segi 4 di tengahnya, seperti ini. Terus ada di atas. Ini kan kalau kayak gini udah kegambar ya. Tuh, bukannya apa tuh. Nah, gitu. Jadi kayak double piramid. Oke, kita lihat domainnya berapa dia? Domainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tipe molekulnya kalau 6, AX5. Sudutnya, nah untuk sudutnya, ini dia berapa kira-kira? Kalau sudutnya seperti itu semua? Oke, 90 ya. Jadi sudutnya 90 semua. Jadi dari sini ke sini 90, ini ke sini 90, ini 90, ini ke bawah juga 90. Sedangkan geometri molekulnya, ini sudah jelas bahwa dia adalah oktahedral. Seperti itu. Oke, kebayang ya untuk bentuk ataupun geometri molekul dari suatu senyawa yang tidak punya PEB. Nah, bagaimana Pak kalau yang punya PEB? Kalau gitu, itu kan beda lagi. Ya jelas, beda lagi. Nah, kita akan diskusikan di sini. Bagi yang punya PEB ini bagaimana? Lihat bahwa yang punya PEB ini pertama, aduh, ini kita clear terlebih dahulu. Contoh yang pertama berarti kita lihat kenaikan dari PEB-nya. PEB-nya punya 1, punya 2, punya 3, dan akhirnya kalau punya 5 nggak ada kalau PEB-nya punya 5. Jadi cuma 1, 2, 3, 4. 4 masih bisa lah. 4 masih bisa punya PEB 4. Itu biasanya golongan logam mulia. Logam mulia. Gas mulia. Itu dia bisa punya PEB-nya 4. Kayak tadi XEF 4. Nah, itu punya PEB-nya 4 tuh. Tuh.
Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana bentuk molekul jika atom pusat memiliki PeB? Nah, kita lihat ya. Kalau tadi kan kita punya AX2, AX3, AX4, AX5 sampai AX6. Nah, gimana kalau ada PeB-nya? Kita lihat, jadi dari situ kita lihat turunannya seperti apa. Maksudnya turunannya seperti apa? Jadi PeB ini bisa kita hitung barengan atau kita totalkan dengan PeI-nya. Misal ya, misal kita punya air H2O. Ini kan dia udah jelas ya, PeB-nya 2, PeI-nya 1. Kalau air mah terlalu, ya udah nggak apa-apa. Ya, misalnya air, dia punya PeB 2, PeI-nya juga 2, maaf. Jadi totalnya 4. Sehingga tadi kan tipe molekulnya kita tahu AX2E2. Jadi ini bisa kita jadikan AX4. Nah, kalau AX4 ini bentuknya seperti apa sih? AX4 itu bentuknya kan tadi tetrahedral ya, gitu ya. Tetrahedral. Misal ini atom pusatnya, terus ini gini, ini ada gini, ada gini, ada gini, gitu kan ya? Ini atom ligannya, gitu ya. Nah, tapi dua atom atau dua pinggirannya, dua atom ligannya ini diganti sama PeB. Jadi misalnya kita ganti ini sama PeB. Nah, kalau diganti sama PeB kan kita bisa lihat tuh, dia bentuknya seperti apa? Seperti gini ya, huruf V gitu ya. Seperti huruf V yang bengkok. Makanya jangan warnain. Geometri molekulnya dia jadi bentuknya V. Jadi bentuk V. Seperti itu. Nih, jadi gampangnya kita turunkan ke sana. Nah, kita lihat lagi coba contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya misal kalau kita punya AX2E gitu ya. Jadi dia punya PeB-nya 1, punya PeI-nya 2. Maka ini kan kita turunkan menjadi AX3 gitu. Nah, kalau AX3 itu kan tadi kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini. Nah, satunya kita ganti sama apa? Sama PeB. Biasanya dia gede banget gitu di sini. Gede banget. Nah, ini juga sama bentukannya apa? Bentukannya V juga. Enggak kelihatan kalau merah. Jadi geometri molekulnya jadi bentuknya V. Geometri molekulnya. Contoh lain lagi apa? NH3. Nah, kalau NH3 ini beda lagi nih. Dia punya PeB-nya berapa? 1. PeI-nya 3. Maka totalnya 4. Nah, berarti dia tipe molekulnya AX3E. Nah, kalau AX3E bisa kita turunkan dari AX4. AX4 tuh kayak gimana? Tadi, tetrahedral tadi itu loh. Kayak gini ya. Tetrahedral. Ini, cut, cut, cut. Gitu ya. Tapi satunya itu adalah apa namanya, elektron, sehingga ini ngembung gede sendiri gitu. Sama kayak ini ngembung gede. Nah, jadi nekuk kan. Kita tadi sudah kita pahami bahwa tolakan terbesar terkait teori domain elektron itu adalah antara PeB dengan PeB. Maka kalau ini ada 2 PeB, wah ini tolakannya gede banget sehingga ini menekuknya nekuk banget. Nah, sedangkan cuma satu ini, dia nekuknya ya nekuk ke bawah gitu. Termasuk juga ini, dia nekuknya nekuk ke bawah. Jadi disebut sebagai tetrahedral nggak sempurna di sini. Tetrahedral
tak sempurna. Kayak gitu. Contoh lagi apa ya? Contoh lagi kita misal punya turunan dari AX5 ya. AX5 itu contoh lah, kita nggak tahu. Misal kita punya AX4E. Nah, kalau AX4E ini kan kita tahu tadi turunannya ke AX5. Kalau AX5 itu gambarnya ini gini. Ini segitiga ya tengahnya. Nah, seperti ini. Biru. Ini biru, ini biru, ini biru, ini biru, ini biru. Nah, satunya elektron. Kalau satunya elektron itu kayak gimana nanti? Kalau satunya elektron, misal elektronnya kita ganti bebas lah mau di mana. Sinilah. Nah, kalau satunya elektron di sini, maka akan terjadi distorsi. Maksudnya kan karena tolakannya yang tinggi antara ini ke sini gitu kan, dibandingkan antara, jadi tolakan ini jauh lebih tinggi dibandingkan tolakan antara PEI dengan PEI, akhirnya ada satu yang terdistorsi. Makanya geometri molekulnya ini disebut sebagai segi empat, maaf, oh iya betul, segi empat terdistorsi. Segi empat terdistorsi. Seperti itu. Terus ada lagi, misal AX3, AX3E2, ini juga kan sama turunannya AX5. Kalau turunan AX5 tapi dia punya 2 elektron, maka kita bisa gambarkan dia seperti ini. Ini ya. Dan tiganya, nah ada 2. Kita ganti 2 di sini. Kalau 2 di sini kan ini bulky banget ya. Gede banget, sehingga kita bisa sebut dia sebagai T yang terdistorsi. Jadi bentuk T seperti itu. Kan bentuk T. Bisa nggak ya kalau misalnya AX2E3? Oh bisa, coba kita coba. AX2E3. Ini juga sama turunan AX5. Kalau AX2 E3 berarti kan bisa kita pastikan bahwa terdapat 3 pasang elektron bebas. Kalau dia punya 3 pasang elektron bebas, ini tinggal kita ganti masalah asumsikannya di sini. Di sini, namanya di sini. Jadinya apa? Ini kan tinggal lurus doang. Jadinya dia linear. Linear. Seperti itu. Gampang ya? Nah, ini kalau turunan AX5 udah, AX3 udah, AX4 udah. Nah, sekarang turunan dari AX6. Turunan dari AX6 apa aja ya? Bisa misal AX5E atau AX4E2 gitu kan. Nah, kalau itu seperti itu gimana? Yang tadinya awalnya dia oktahedral, gini ya, oktahedral. Terus misal ada elektron 1. Ya berarti kan misal elektronnya kita taruh di sini 1. Berarti kan tahu tuh kayak gimana. Jadinya bentuknya apa? Segi 4 piramida. Cuma gini doang kan, segi 4 piramida. Tapi kalau misalnya 2, misalnya dua-duanya di sini, elektron satunya di sini. Dia jadi segi 4 saja atau segi 4 planar ataupun bujur sangkar. Seperti itu. Mudah kan? Gampang lah ya. Insya Allah bisa semua. Nah, sekarang kita coba nih contoh latihannya. Coba contoh latihannya. Yang pertama,
Tadi itu kita punya misal NF3 berarti, atau NH3 tadi udah ya. Cari yang lain deh. Yang lain itu misal ini BRF5. Kalau BRF5 berarti dia BR itu punya berapa nih PEB-nya ya? PEB-nya dia tuh 7 ya. Kalau 7, itunya 5 berarti gini. Nah, ini kita bisa lihat. Dia punya PEI-nya 5. Maaf, ini satu lagi berarti ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, PEI-nya 5, PEB-nya 1. Totalnya apa? 6. Nah, dia sebenarnya AX 5E. Atau turunannya apa? AX 6. Kalau turunannya AX 6, maka tadi bentuknya apa? Segitiga planar. Kok segitiga sih? Maaf, maaf. Segi 4. Ini kan udah jelas nih segi 4. Jadi ini salah. Jadi bentukannya adalah segi 4 planar. Seperti itu. Contoh lainnya lagi apa ya? Misal kita punya senyawa POCl3. POCl3. POCl3 berarti bentukannya beginilah ya. Nah, begitu POCl3 kita bisa lihat P-nya itu kan 5 elektron valensinya. Ini udah dipakai semua. Berarti tidak punya pasang elektron bebas ya. Pasang elektron bebas 0, pasang elektron ikatannya ada tuh 2, 3, 4. 4. Totalnya 4. Maka dia sebenarnya AX 4, ya ini juga AX 4. Jadi bentukannya apa? Bentukannya adalah tetrahedral. Jadi geometri molekulnya adalah tetrahedral. Seperti itu. Dan contoh-contoh selanjutnya silakan kalian kerjakan sesuai dengan soal yang ada pada soal yang terdapat pada link deskripsi pada video berikut. Seperti itu ya. Nah, sampai sini kira-kira sudah paham ya apa itu, atau teman-teman sudah bisa lah kira-kira meramalkan bentuk molekul dan juga sudut ikatannya. Jadi kalau dari geometri ataupun bentuk molekulnya, dari situ kita bisa lihat, oh bentuk ikatannya seperti ini loh. Kayak gitu ya. Jadi insya Allah bisa. Nah, sebentar.
Oke, nah misal kita dikasih soal seperti ini. Jadi tentukan bentuk geometri sekitar setiap atom pusatnya dan prediksi penyimpangan dari sudut ikatan yang ideal dari spesies berikut. Nah, misal seperti itu ya. Jadi ini kita ambil contoh ada H2SO4, propuna, maaf, dan juga S2F2 sama CH3NH2. Kita contohkan dulu yang pertama berarti SO4. Atau pusatnya SO4. Kok SO4? H2SO4. Jadi bentukannya kayak gini ya, H2SO4. Kan kita bisa lihat bahwa ini ada jelas, ini ada cium gitu ya. Tuh. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa S ini dia bentukannya berapa? 1, 2, 3, 4. PEI-nya 4, PEB-nya nggak punya. PEI 4, PEB 0. Maka dia AX 4. Kalau AX 4 apa? Tetrahedral. Jadi bentuk S-nya di situ dia tetrahedral dengan sudut, kalau tetrahedral itu 109,5 derajat. Nah, sedangkan si oksigen gimana? Oksigen ini ya, jadi sama antara oksigen yang di sini dengan yang di sini. Oksigen ini dia pasang elektron ikatannya berapa? 2. Pasang elektron bebasnya berapa? Juga 2. Jadi AX 2E2 atau turunan dari AX 4. Ya kan? Dia bentuknya atau geometri ininya adalah bentuk V. Jadi bentuk V dengan sudutnya sama seperti tetrahedral 109,5 derajat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa terdapat satu penyimpangan untuk golongan ke-6. Yaitu Di sini jadi ikatannya nih ada banyak. Jadi dia lebih dari oktet gitu kan kalau kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ada 6 ada 12 elektron di sekitar di sekitar atom pusat S itu. Jadi disitulah penyimpangan dari yang dimaksudkan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah propuna. Nah, propuna ini gimana coba? Ada yang tahu nggak? C propuna karena C-nya 3 dan 1. Propuna alkuna ya, 3 ikatan rangkap 3 maka seperti ini satunya H. Berarti 3-nya di sini. Jadi C3H4. Nah, dari propuna ini kita bisa lihat bahwa karbon di sini, ini kan dia bentuknya
sp3. Maka dia bisa kita tentukan sebagai tetrahedral. Gitu ya. sp3 itu maksudnya sama seperti dia punya PEB-nya berapa? PEB-nya 0. PEI-nya dia 4, maka AX 4. Gitu. Kalau SP2 ya berarti dia AX 3. Gitu. Nah, ini selanjutnya yang alkuna di sini dia hanya SP2 ya. SP maaf. Kalau SP dia berarti bentuknya linear dengan sudutnya 180 derajat. Karena ini tetrahedral maka 109,5 derajat. Begitu. Kenapa kok SP ya? Kita bisa lihat dia itu 1, 2, berarti AX2. Dia punya pasang elektron ikatannya 2 dan pasang elektron bebasnya nggak punya. Baik itu karbon yang satu di sini ataupun karbon yang satu di sini. Jadi sama aja. Kalian mau lihat dari karbon sini atau karbon sini, dia hanya AX2 gitu. Jadi cuma ngikat 2 PEI, di PEI-nya 2, PEB-nya 0. PEB-nya 0, maka jadi AX2. Seperti itu. Jadi untuk yang SP ini jadi seperti ini. Ini atau karbon yang memang dia masih punya 4 PEI atau disebut sebagai AX4, ini biasanya kita bisa lihat dia SP3. Nanti ini kita belajar pada pertemuan selanjutnya terkait hibridisasi, jadi teori hibridisasi. Kalau saat ini kalian pahami saja bahwa karbon yang masih keempat tangannya ini mengikat atom yang berbeda, dia AX4. Tapi kalau misalnya dia hanya seperti ini, dia jadi AX3 kan, 1, 2, 3. Kalau AX3 berarti dia SP2. Tapi kalau misalnya seperti ini kan jadi AX2. Kalau AX2 ini jadinya dia SP. Nah, bentukannya ini beda. Kalau yang kayak gini, AX3, nah itu udah jelas. Dia trigonal ya, segitiga planar. Tapi kalau yang AX4 dia tetrahedral. Sedangkan AX2 dia karena cuma 2 gini, jadi dia linear. Seperti itu. Jadi untuk senyawa organik biasanya dia gunakan adalah SP3, SP2 ataupun SP sesuai dengan hibridisasi dari atom orbital atom si karbon. Seperti itu. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Di saat ini teman-teman cukup memahami atau menelan mentah-mentah terlebih dahulu terkait SP3, SP2 dan SP. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba yang S2F ya. S2F. Jadi kita gambarkan seperti ini. Dia masih punya di sini ya. Gitu. Jadi sama kayak oksigen. Dia punya PEB gini. Jadi bentukannya sebenarnya V dia sama. Jadi masing-masing S ini bentukannya V. Jadi kita bisa lihat, oh ini kurang ke atasnya. Jadi bentuk atau geometri molekul dari atom S ini sama dengan V. Gitu ya. Lihat, ini ke sini, ini ke sini. Mau S yang di sini juga ini ke sini, ini ke sini. Jadi itu bentukannya V. Kalau bentuk V dan dia ya tetrahedral seperti itu, berarti dia sekitar 109,5 derajat. Seperti itu. Ya. Untuk tipe molekulnya apa? Kita lihat bahwa dia lihat dari satu sisi aja ya, antara si S yang sebelah sini atau yang sebelah sini. S di sini lihat PEI-nya berapa? 2. PEB-nya 2. Maka tipe molekulnya adalah AX2E2. Ini adalah turunan dari AX4 atau tetrahedral. Seperti itu. Makanya sudutnya adalah 109,5 derajat. Nah, yang terakhir ini tentang CH3NH2. Jadi gini nulisnya kalau mau. Oke, bentar, begini aja. Nah, jadi
CH3NH2. Ini gini 2, H, C-nya 3. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa karbon yang di sini ini adalah berapa? PEI-nya 4. PEB-nya tidak ada, maka dia adalah AX4. Atau kalau AX4 di sini apa? SP3. SP3. Kalau SP3 dia bentukannya apa? Tetrahedral. Kalau tetrahedral sudutnya berapa? 109,5 derajat. Sedangkan nitrogen di sini dia masih punya satu ya, di sini lupa. Di situ ada satu. Dia punya pasang elektronnya, pasang elektron ikatannya ada 3. PEB-nya dia berapa? PEB-nya dia 1. Maka totalnya dia adalah 4 atau AX 3E seperti itu ya. AX3E. Kalau AX3E ini sama turunan dari AX4. Kalau AX3E turunan dari AX4 dia adalah segitiga piramida. Sudutnya adalah sekitar 107,5 derajat. Seperti itu ya. Jadi gampang. Oh, kok ini jadi BF Florida? Ya, salah nih. Harusnya tadi. Kita lihat dulu. Nah, harusnya adalah yang ini. Nah, ini harusnya soalnya ini. Masalah tadi. Udah maju duluan ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk sampai menentukan geometri molekul, sudut ikatan, dan juga bentuk molekulnya. Insya Allah bisa ya. Nah, terakhir kita akan bahas tentang polaritas suatu molekul. Ini terakhir, pada pertemuan 9 ini, kita akan bahas sedikit tentang polaritas molekul. Ini saya coba clear dulu. Terus masuk pada sini. Nah, jadi yang pertama, terakhir kita akan bahas tentang polaritas suatu molekul. Kalau polaritas suatu molekul itu seperti apa? Nah, ini. Jadi, intinya, bila ada PEB pada atom pusat, biasanya bentuknya polar. Bentuknya. Jadi, kalau ini untuk polaritas ya, polaritas molekul. Yang pertama, kalau ada PEB-nya, dia biasanya sifatnya adalah polar. Karena apa? Karena ketidaksimetrisan bentuk. Simetris bentuk. Gitu ya. Dan yang kedua, bila dwi atom, jadi kalau dia dwi atom dan simetris, ini non-polar. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh ini. Dan yang ketiga, bila ada dua atom yang berbeda. Kalau ini dua atom atau dua atom yang sama ya. Dwi atom sama. Kalau ini dwi atom yang berbeda, apalagi sifat elektronegativitasannya sangat jauh, maka ini akan cenderung ke arah polar. Tuh. Jadi semakin besar selisih elektronegatifannya, jadi selisih elektronegatifannya makin besar, maka semakin polar juga ikatannya. Kayak gitu. Contoh, kita kasih contoh. Contoh yang pertama kita lihat adalah HF. Ya, HF. Dia apa namanya? Elektronegatifan dari H itu 2,1. F-nya itu 4. Berarti selisihnya lumayan ya, sekitar 1,9. Coba kalau HCl. Jadi kita lihat dalam satu golongan, yaitu golongan 7A dengan golongan 1A. Ini sama ya, hidrogennya 2,1, Cl-nya itu 3. Selisihnya berapa? Yaitu 0,9. Kalau HBr,
2,1 sama BR itu 2,8. Berarti hanya sekitar 0,7. Dan yang terakhir adalah HI 2,1 dengan 2,5. Maka selisihnya itu sekitar 0,4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa selisih antara semuanya, antara atom selisih keelektronegatifan antara atom hidrogen dibandingkan dengan atom pada golongan 7A atau golongan halogen ini semakin ke atas itu semakin tinggi. Karena memang yang paling elektronegatif di SUB itu adalah yang paling kanan atas. Kayaknya kita bisa lihat bahwa ini akan meningkatkan polaritas. Walaupun kita tahu semua senyawa ini HF, HCl, HBr, dan juga HI adalah senyawa polar, tapi selisihnya yang makin tinggi ini adalah akan memberikan kepolaran yang makin tinggi pula. Seperti itu. Jadi kalau nilai momen dipolnya atau selisih keelektronegativitasannya 0 atau nggak ada selisih lah, gitu. Itu biasanya nonpolar. Makanya dui atom yang dia sama-sama, misal F dengan F, ya ini udah jelas 4 sama 4, 0, nggak punya selisih. Maka ini senyawanya adalah nonpolar. Tuh. Tapi kalau dia masih punya selisih, dia akan memiliki polaritas yang polar. Walaupun polar sendiri ada yang bilang bahwa di bawah momen dipol yang 0,5 atau di bawah 1, itu dia masih disebut sebagai semipolar, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ya nggak seperti itu juga. Nah, kita lihat contoh lain. Misal, saya punya air lagi. Senyawa yang paling seru untuk dibahas. Jelek banget. Terus dulu aja. Kita punya air. Nah, ini kita tahu air itu ada H-nya 2 dan O. O ini, wah, dia udah punya PeB dan elektronegatifannya tinggi. Nah, kalau kita tuliskan biasanya itu kepolarannya gini. Cut ke atas. Juga ke sana. Jadi karena O memiliki elektronegatifan yang lebih tinggi dibanding H, maka elektron itu cenderung ke arah sana. Gitu. Makanya ini kita gambarkan seperti ini. Nah, semakin tinggi selisihnya, maka semakin banyak elektron di sana yang akhirnya dia bisa saja disebut sebagai ionik tadi. Ini lepas tuh, elektronnya pindah ke sana semuanya. Jadi yang satunya positif, yang satunya negatif. Seperti itu. Ini disebut sebagai senyawa yang polar. Contoh lagi. Contoh CO2. CO. Nah, CO2 ini walaupun dia tidak dui atom, tapi kita bisa lihat. Kok diklik? Oh, enggak ya. Nah, ini elektron gesernya ke kanan dengan gesernya ke kiri. Ini sama. Ya kan? Kalau sama, berarti momen dipolnya atau selisih keelektronegatifan atau selisih selisih elektron gerak ke kiri, gerak ke kanannya nggak ada vektornya 0 gitu. Kalau vektornya 0, ini adalah senyawa nonpolar gitu. Tapi kalau ini kan vektornya nggak 0, dia ke atas jadi akhirnya vektornya tuh. Seperti itu. Nah, biar lebih jelas lagi kita ambil contoh ini. Misal SO2. SO2 ini kan gini ya bentukannya ya. Kok gitu sih? S itu kan 6, maka di sini dia masih punya PeB nih. Gitu. Jadi nggak lurus, nggak linear seperti
CO2. Nah, dari sini kita udah lihat, udah bisa memastikan bahwa kepolarannya itu akan ke arah oksigen. Kenapa? Karena kan makin atas makin polar. Oksigen itu di periode 2, sedangkan sulfur itu di periode 3. Maka gerak atau ini elektronnya ke bawah. Gitu. Nah, dengan kayak gini, ini kita bisa pastikan bahwa ini adalah senyawa polar. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, yang terakhir, biar lebih clear lagi, ini adalah senyawa metana atau CH4. Nah, kalau ini, kita bisa lihat, dia atom pusatnya nggak punya pasang elektron bebas, dan semuanya mendorong dengan kondisi yang sama. Hidrogen ini, karbon ini kan lebih elektronegativitan. Jadi semua ke arah sana, juga ke sana, ini ke sana. Sehingga vektornya itu 0. Kalau vektornya 0, maka ini atau gampangnya kita bisa lihat dia simetris lah, gitu ya. Kalau simetris ya dia ya tidak ada momen dipolnya, nggak ada selisihnya. Kalau nggak ada selisihnya dia non polar. Seperti itu ya. Gampang ya untuk membedakan non polar dengan yang polar. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita pada pertemuan ke-9. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.